Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berjumpa lagi dalam ibadah online kita hari ini dengan kesempatan yang baru yang Tuhan berikan, tentunya dengan sukacita yang baru. Setiap hari makin bersukacita, makin hari makin ditambahkan oleh Tuhan. Mari saat ini kita bersyukur bersama-sama, naikkan penyembahanmu, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Mari kita menyembah. Thank you Jesus. Amin, amin, amin. Bersukacita bersama-sama, sebab Tuhan kekuatan kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Yang pasti kan tetap selamanya.
kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. We worship you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu Tuhan, nyata bagiku. Haleluya, haleluya. Haleluya. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Dan sekaligus hari ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi
setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Pada hari ini kita disegarkan melalui puji-pujian. Pada hari ini kita disegarkan melalui penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Ingat selalu satu hal, bahwa Tuhan bersemayam. Tuhan bertahta di setiap pujian umatnya, termasuk kita. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Saudara, mungkin kita online, mungkin sudah terlalu lama kita online. Tetapi percayalah saudara, bahwa Tuhan ada dimanapun kita berada. Tuhan tidak bergantung pada tempat saudara. Pada saat firman Tuhan dinyatakan, firman Tuhan ditaburkan melalui online ataupun langsung, firman Tuhan kuasanya tetap sama. Oleh sebab itu, mari pada hari ini kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau hadir duduk diam seperti Maria yang duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, dan kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Dan kita berdoa supaya firman Tuhan dapat mengubah hidup kita. Pada hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini bahwa Tuhan ada dimanapun kami berada, dimanapun kami menyaksikan video ini, entah di rumah, entah di tempat kerja, entah di ruang tamu, entah di tempat tidur. Kami percaya Roh Tuhan hadir, Roh Tuhan menjamah kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, pada hari ini saya ingin membagikan satu hal, saudara. Seringkali dalam kehidupan ini manusia itu sok. Manusia itu merasa bisa segalanya, padahal manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Buktinya seringkali kita bingung pada saat menghadapi masalah. Kita seringkali bingung, stuck, kita tidak tahu masalah apa yang ada dalam diri kita. Kita tidak bisa menghadapi, bahkan kita tidak bisa menyelesaikannya, apalagi mencari jalan keluar. Karena seyogyanya kita ini manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini manusia lemah, saudara. Bayangkan, saudara, kalau kita sakit gigi, saudara, saya 1 minggu yang lalu sakit gigi, saudara. Hanya gara-gara sakit gigi saja, saudara, sekujur tubuh saya serasa sakit semua. Saya nggak bisa melakukan aktivitas, bawaannya marah, saudara, stres karena apa? Karena gigi, saudara. Pada hari ini saya ingin mengatakan bahwa seyogyanya kita manusia lemah dan kita membutuhkan Tuhan. Saya teringat akan teman saya yang ada di Jakarta, Yemima, berkata begini, bahwa seyogyanya kita ini adalah manusia berasal dari tanah, dari debu, saudara. Dan dia menyontohkan begini, saudara. Jadi saya ada korek, saudara, lalu saya ada tisu, dan coba saya bakar, saudara. Semoga tisunya mati, saudara, ya, pada saat saya tiup, saudara. Saya akan bakar sejenak. Nah, mati, saudara. Tetapi lihat, saudara, kita manusia adalah seperti debu, saudara. Pada saat dibakar pasti ada debu-debunya, saudara. Nah, saudara, inilah kita manusia, saudara. Kita bahkan tidak terlihat, saudara. Kita kecil, kita adalah debu, saudara. Sehingga kita tidak boleh sombong. Sehingga, saudara, kita debu ini, saudara, kita tidak bisa apa-apa kalau tidak karena Tuhan, saudara. Kita tidak mampu berbuat apa-apa kalau tanpa penyertaan Tuhan. Lihat, saudara, sudah hilang. Kita adalah debu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, karena begitu baiknya Tuhan terhadap kita, debu ini, saudara, terhadap kita, sebuah abu ini, saudara, maka Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita untuk hidup dari hari ke hari, untuk kita tetap fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada kehidupan yang ditentukan oleh Tuhan, fokus kepada rencana Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada hari ini, saudara, mari kita sama-sama belajar mengenai Roh Kudus. Mari kita belajar mengenai pribadi ketiga dalam Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ini. Judul khotbah saya pada hari ini adalah Ku perlu Roh Kudus. Sebagai orang percaya, kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita sama-sama belajar. Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan ayat 26 di pasal yang sama. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan ayat 26. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Saudara juga ikut membaca, saudara juga bisa mengeluarkan suara dengan kencang supaya firman Tuhan dapat masuk, didengar, dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata begini, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita lompat ke ayat 26, dikatakan begini, saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, saudara. Puji nama Tuhan. Ada 3 ayat, saudara, yang kita baca berkenaan dengan Roh Kudus. Berkenaan kenapa kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, ayat ini didasari dari malam di mana mereka, Yesus dan murid-murid sedang makan bersama, saudara. Malam di mana Yesus keesokannya
akan disalib, saudara. Jadi satu malam atau satu hari sebelum Yesus disalib, dan ini adalah sebuah obrolan yang sangat penting, obrolan terakhir, saudara. Bagaimana Yesus mempersiapkan semuanya. Pada saat Yesus naik ke surga, dia mempersiapkan semuanya. Dia berikan Roh Kudus, bahkan di ayat 27 dia berikan damai yang dari Tuhan, saudara. Jadi Yesus prepare semua. God prepare everything. Saudara, kalau seorang pasangan saudara akan mempunyai anak, maka dia memprepare semuanya. Dia menyiapkan kamarnya, catnya warna apa, lalu box baginya warna apa, lalu bagaimana pakaiannya. Kalau wanita seperti ini, kalau pria seperti dia, orang tua memprepare dengan baik. Orang tua yang baik memprepare dengan baik. Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Itu hanya sebuah contoh kecil. Tuhan memprepare semuanya, saudara, untuk Anda dan saya. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Roh Kudus diberikan pada saat Yesus naik ke surga. Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara? Saudara, saya membahas ayat ini saja, ada 3 ayat ini saja, bukan berarti Roh Kudus perannya cuma ini, saudara. Ini adalah peran kecil yang Roh Kudus berikan, yang Roh Kudus nyatakan kepada kita, anak-anaknya, orang-orang percaya. Jadi bukan hanya ini aja kerja Roh Kudus, saudara. Mari kita bahas ayat-ayat ini, saudara, yang menyatakan bahwa Roh Kudus, bahwa kita perlu Tuhan. Ada satu, saudara, yang ingin saya sampaikan, bahwa Roh Kudus adalah harta bagi orang percaya. Roh Kudus itu harta kita. Roh Kudus itu adalah modal kita sebagai orang percaya untuk terus bisa berjuang dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan melihat sedikit sisi betapa Roh Kudus adalah sesuatu yang berharga untuk kita. Bagaimana kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita persiapkan, saudara. Yang pertama, saudara, ada di ayat 16 dan ayat di 16a dan ayat 26. Begini, saudara. Aku minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan, Dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26 berkata begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Saudara, kata penolong dan penghibur ini sebenarnya merupakan kata yang sama dalam bahasa aslinya, yaitu parakletos, sebuah istilah Yunani, kata Yunani yang sering kita dengar. Penghibur dan penolong, comforter dalam bahasa Inggris. Dia adalah parakletos, dia ada penolong kita. Apa sih artinya? Bahwa Roh Kudus adalah orang yang menolong, orang yang menghibur kita, anak-anak Tuhan, di masa-masa kita mengalami kesulitan, di masa-masa kita menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan. Dikatakan bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi yang selalu berada di sisi kita untuk berjalan melewati cobaan kehidupan. Bahwa ada sebuah pribadi, saudara. Begitu harus kita bersyukur bahwa ada sebuah pribadi yang menemani kita di setiap langkah kita untuk melewati kita di dalam berbagai percobaan. Dikatakan parakletos itu adalah to call alongside, yang artinya berada di sisi, yang mana kita tidak akan pernah sendirian, bahwa kita tidak pernah lonely dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, ini adalah peran Roh Kudus, saudara. Comforter, penghibur, penolong. Wah, kok enggak sensasional begitu ya peran Roh Kudus loh. Ini sensasional, saudara. Tunggu sampai Anda merasakan sebuah musibah. Tunggu sampai Anda merasakan sebuah cobaan yang Anda tidak bisa hadapi. Maka akan Anda bisa merasakan betapa peran Roh Kudus sebagai orang atau pribadi yang ada di sisi Anda, menolong dan menghibur, itu akan terasa. Saudara, saya adalah orang yang berbahasa roh. Saya adalah orang yang sering berbahasa roh. Saya adalah orang yang percaya akan bahasa roh. Tetapi kebanyakan di antara kita, seringkali kita lebih menghargai bahasa roh dibanding pribadi Roh Kudus itu sendiri.
Kita lebih menghargai bahasa roh dibanding pribadi Roh Kudus itu sendiri. Karunia roh banyak saudara, tapi kita sering hanya fokuskan diri kepada bahasa rohnya saja. Oleh sebab itu kita belajar bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar bahasa roh. Roh Kudus itu adalah penghibur. Dia penolong yang berjalan bersama-sama dengan kita di saat kita susah. Istilahnya begini saudara, kalau kita hanya tanda kutip menggunakan Roh Kudus, hanya berbahasa rohnya saja tanpa menyadari dia penolong dan penghibur kita, maka seakan-akan kita tidak respect sama Roh Kudus, kita tidak appreciate Roh Kudus. Kita menganggap Roh Kudus itu seperti ya jabatannya kopral saja saudara, atau satpam saudara. Padahal Roh Kudus adalah bisa kita bayangkan, kita ilustrasikan sebagai jenderal bintang 4. Karena karunianya banyak saudara. Apa yang bisa di-offer Roh Kudus itu luar biasa, tidak hanya sekedar bahasa roh saudara. Karunia roh banyak saudara, termasuk sebagai penolong dan penghibur untuk kita di masa susah. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita tidak boleh khawatir. Karena apa? Kita memiliki seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Ingat saudara, kalau kita hanya mengandalkan bahasa roh saja, maka bahasa roh hanya sebagai mantra saudara, tanpa kita mengenal pribadi Roh Kudus saudara. Ibarat naik mobil, kita hanya gigi 1 terus saudara, kenceng awalnya saudara, tapi nggak bisa selanjutnya. Mari kita naik mobil dengan gigi 4, mari kita naik mobil dengan laju saudara, mari kita bersekutu dengan Roh Kudus sesuai dengan apa menjadi kapasitas Roh Kudus saudara. Kita lebih menghargai bahasa roh kadangkala dibanding dengan Roh Kudus sendiri. Padahal Roh Kudus adalah pribadi yang berjalan bersama kita, menghibur kita, menolong kita. Pada saat kita sedih, mungkin kita kehilangan orang yang kita kasih, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Roh Kudus yang menghibur kita, di mana penghiburan, damai sejahtera, ketabahan hati yang tidak bisa diberikan oleh manusia akan diberikan Roh Kudus pada saat kita datang dan kita berkata, Roh Kudus, hibur aku. Tuhan, hibur aku. Aku ingin penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Atau pada saat kita susah, kita menghadapi berbagai hal, kita gelisah, ada berbagai cobaan keuangan atau masalah, kita buntu. Mungkin kita tidak tahu pasangan kita sedang ada di mana sekarang. Mungkin kita berpikir bahwa pasangan kita selingkuh atau bagaimana. Atau mungkin kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita yang sedang ada di luar negeri atau bersekolah di luar kota. Kita butuh Roh Kudus untuk menghibur dan menolong kita, untuk membawa damai sejahtera, untuk mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Oleh sebab itu mari saudara, kita andalkan Roh Kudus sebagai penolong dan sebagai penghibur. Tidak saja menemani, tapi memberi kekuatan pada saat melewati. Saudara, orang yang menemani kita itu banyak saudara, tetapi orang yang memberi kekuatan untuk kita bisa mampu melewati itu tidak ada. Hanya Roh Kudus yang begitu konsisten memberikan kekuatan, tidak saja melewati, tidak aja menemani, melewati, tetapi memberi kekuatan. Roh Kudus, Parakletos, penghibur dan penolong kita. Suatu saat saudara, saya waktu SMP saya berada di Bali saudara, saya di SMP di Bali. Daerah Canggu tidak seperti sekarang, banyak sawah, masih sepi saudara. Oleh sebab itu saya dari Canggu ke Dalung saudara, itu SMP saya, itu saya naik sepeda saudara. Itu ada 7 km sekali jalan, 14 km pulang pergi saya setiap saya mau ke sekolah pada saat saya SMP. Tetapi saudara, puji Tuhannya, setiap saya pulang sekolah saya ketemu dengan teman saya yaitu Yulianto namanya. Saya masih ingat nama Yulianto saudara. Dia sudah SMA kelas 2, kelas 3. Dia teman main bola saya dan dia karena SMA dia sudah memiliki motor. Saudara tahu saudara, pada saat saya pulang saudara, daerah Canggu itu daerah banyak tanjakan, naik turun saudara, dan itu cukup berat bagi kita yang naik sepeda saudara. Tetapi pada saat Yulianto datang, Yulianto menawarkan bantuan. Dia bilang, bro ayo bro. Jadi dia naik motor satu tangan lalu dia tarik tangan saya sehingga saya nggak perlu mengayuh, sehingga saya bisa sampai dengan cepat. Tentu saja dengan mempertimbangkan keselamatan dan lain-lain saudara.
Dia naik motor, lalu saya ditemani saudara, ditarik begitu, diderek saudara. Jadi saya tidak capek. Saya lebih mudah dan saya lebih cepat. Begitulah Roh Kudus saudara. Roh Kudus membuat kita tidak saja ditemani tapi ditolong untuk lebih cepat, ditolong untuk lebih baik, ditolong untuk tidak lelah dalam menghadapi cobaan hidup ini. Karena dia apa? Penolong dan penghibur. Penghibur dan penolong yang menyertai kita, dikatakan ayat 16, selama-lamanya. Unbroken, without end, yang mana dijabarkan man can't give. Manusia tidak bisa memberikan saudara. Penghibur selama-lamanya saudara. Kita mungkin pada saat malam hari kita tidak tahu, tidak ada orang yang menghubungi kita, atau mungkin kita sedang merantau jauh, kita tidak ada teman, tapi ada Roh Kudus saudara. Penghibur, penolong selama-lamanya. Oleh sebab itu pada saat kita sendirian, pada saat kita menghadapi masalah bersama keluarga kita, ingat saudara, manusia tidak bisa menolong dan menghibur. Tuhan bisa, Roh Kudus bisa menolong dan Roh Kudus bisa menghibur saudara-saudara. Pada saat kita tidak tahu harus bagaimana saudara, mari kita sembah Tuhan saudara. Mari kita sembah Tuhan, katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Pada saat Roh Kudus kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus mengalir, hadiratnya datang, penghiburan dari Tuhan, perubahan terjadi, dan kita bisa kuat menghadapi masalah. Yang pertama saudara, Roh Kudus tidak sekedar bahasa roh. Saya percaya bahasa roh, saya berbahasa roh, tapi Roh Kudus juga penolong, Roh Kudus juga penghibur dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, Roh Kudus kita perlukan dalam kehidupan ini. Kenapa saudara? Di ayat 17 dibilang yaitu Roh kebenaran. Bahwa Roh Kudus ada Roh kebenaran, Spirit of Truth. Bahasa Yunaninya aletheia, yang mana berarti memberi pengertian mengenai apa yang sepatutnya atau apa yang tidak sepatutnya kita lakukan, kita pahami sebagai manusia dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang membimbing kita dalam kebenaran, membimbing kita untuk kita tidak salah, untuk membimbing kita untuk kita adil, membimbing kita untuk tidak berat sebelah, untuk lurus dan dapat dipercaya saudara. Saat kita melangkah, kita minta bimbingan Roh Kudus, bimbing aku supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah. Pada saat kita mau ngedil bisnis, kita berkata, Roh Kudus bimbing aku, beri aku hikmat, beri aku wibawa rohani sehingga kita dapat menjalani bisnis dengan baik. Kita dapat melakukan deal-deal dengan baik. Karena apa? Roh Kudus membimbing, Roh Kudus memberi pengertian, Roh Kudus ada Roh kebenaran yang membimbing kita dalam kebenaran. Dia akan memberikan lidah seorang yang benar, pikiran seorang yang benar dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita punya Roh Kudus, kita punya Roh kebenaran dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah menggunakan sosial media kita dengan sembarangan. Wah, kita kritik sana, kritik sini, wah kita hajar sana, hajar sini, yang tidak mencerminkan sebagai anak-anak percaya saudara. Saudara, manusia kadang buta kebenaran, tapi Roh Kudus memberikan jalan keluar, menjaga kita, sehingga gaya hidup kita, pola pikir kita saudara, ajaran filosofi hidup kita, itu sama seperti apa yang Yesus miliki dalam kehidupan kita. Kita selaras, berpadanan dengan Injil Kristus. Karena apa? Kita punya Roh kebenaran dalam diri kita. Seringkali kita dan saya bisa berbahasa roh, kita melakukan bahasa roh, tapi kita tidak mengalir Roh Kudus. Dengan apa? Dengan kita tetap berbuat dosa saudara. Dengan apa? Dengan kita terus berbuat kesalahan yang seperti mendukakan Tuhan, berlawanan dengan firman Tuhan. Saudara, suatu saat saya sering sekali saudara menggunakan gelar pendeta saya yang ada di SIM saya untuk selamat dari jeratan tilang polisi saudara. Padahal saya melakukan hal-hal salah saudara. Suatu saat saya sedang ada di sebuah jalan di depan mall saudara.
saya begitu saja melewati tanpa saya sadar dan saya salah ambil jalur, lalu polisi menyetop saya lalu bilang saya pendeta, Pak. 1 kali, 2 kali saya berhasil karena polisi mungkin sungkan menilang seorang pendeta, saudara. Tetapi yang ketiga, saudara, pada saat saya bilang saya hamba Tuhan, Pak, polisinya langsung berkata, emangnya kenapa kalau Anda hamba Tuhan? Saya juga hamba Tuhan, katanya. Semua manusia hambanya Tuhan. Saudara, kalau kita punya roh kebenaran, kita tidak akan melakukan itu, saudara. Kita melanggar dengan seenaknya, lalu kita berkata, oh saya hamba Tuhan, saya dipenuhi Roh Kudus. Enggak, saudara. Roh Kudus membimbing kita untuk kita hidup benar. Karena dia adalah roh kebenaran. Roh yang mana membuat kita tahu mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan yang ketiga, di ayat 26b berkata begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ia akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang mengajar apa? Segala sesuatu. Bahasa aslinya adalah didasku, mengajarkan, menjadikan kita murid Kristus, sama dengan kata yang dipakai dalam Matius 28. Roh Kudus mengajarkan, dia memberi hikmat, memberi pencerahan segala sesuatu dalam kehidupan kita. God control not a big thing only, tapi juga small thing. Dia mengontrol tidak hanya hal-hal perkara besar, tapi juga perkara-perkara kecil. Kita harus tahu, saudara, bahwa Tuhan mengajar, Tuhan memberi hikmat. Ini krusial dan penting. Roh Kudus adalah pribadi yang mengajar kita. Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan kita hikmat, saudara. Roh Kudus, God will supply me with wisdom. Tuhan akan mensuplai kita dengan hikmat-hikmat dari Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan aku gak siap. Kalau yang kita bersekolah, Tuhan aku gak siap menghadapi presentasi A. Tuhan saya belum siap untuk menghadapi ujian A. Kau datang kepada Tuhan, Tuhan ajar aku, Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada aku untuk aku dapat melewati ini. Maka kita akan dapat melewati. Roh Kudus adalah Roh Kudus yang manis. Dia bukan Roh Kudus yang pemarah, dia Roh Kudus yang manis. Kita berkata, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku sekarang. Maka kita akan bisa melewati. Roh Kudus akan memberi hikmat kepada kita. Mungkin bapak-bapak tidak tahu ke depan saya harus bagaimana. Bisnis seperti ini, COVID melanda, saya terancam di PHK. Engkau datang pada Roh Kudus dan Roh Kudus akan memberikan jalan keluar, saudara. Roh Kudus akan memberikan hikmat langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Saudara, pada saat kita khawatir, maka kita memfokuskan diri kepada pikiran kita, bukan kepada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, engkau duduk diam. Engkau datang kepada Tuhan. Dan di sana engkau catat apa yang engkau dapatkan dari Tuhan. Mungkin engkau dituntun Tuhan untuk engkau berjualan online. Engkau dituntun Tuhan untuk menghubungi A atau menghubungi B. Bahkan engkau dituntun Tuhan untuk memulai hal baru bersama keluargamu. Mungkin selama ini engkau dan istrimu kerja di mana, engkau kerja di mana, tetapi dengan adanya ini engkau dituntun Tuhan untuk bekerja bersama-sama, memulai sesuatu yang baru. Engkau memulai bersama Tuhan dan pasti Tuhan akan berkati. Asalkan apa? Asalkan engkau mengundang Yesus. Yesus, Roh Kudus yang akan menolong kita. Saudara, banyak hari-hari ini banyak ibu-ibu atau orang tua yang komplain, saudara. Aduh gimana ya? Oh, anak saya harus belajar online. Anak saya nggak bisa saya nggak bisa mengajari anak saya belajar online. Saya nggak tahu matematika, cuma taunya tambah-tambahan, kurang-kurangan, kali-kalian ya bisa dikit-dikit bagi-bagian, apalagi ya nggak bisa lah kalkulus, ya itu apa itu kayak nama makanan. Tapi pada hari ini, saudara, engkau datang kepada Roh Kudus, engkau minta hikmat Roh Kudus, engkau ajarku untuk aku bisa mengajari anakku. Kau komplain, anak saya belajar online tapi sekolah tetap bayar full atau gimana? Saudara, engkau jangan komplain, tapi engkau melakukan bagianmu, saudara. Engkau datang kepada Tuhan, saudara. Engkau bilang anak saya nggak bisa, saya khawatir anak saya nggak bisa lulus, anak saya nggak bisa mengejar ketinggalan karena saya nggak bisa ngajarin anak saya matematika atau apapun, saudara. Datang kepada Tuhan.
Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan adalah Tuhan yang lembut, Tuhan adalah Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis akan menjelaskan dengan mengajarkan segala sesuatu. Dikatakan segala sesuatu, semua tidak ada yang sulit, saudara. Suatu saat mama saya sakit, saudara. Dia punya sakit emah yang bertahun-tahun, saudara. Tapi satu hal yang dia lakukan, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Roh Kudus dia berkata, aku mau sembuh, aku mau sembuh. Maka Roh Kudus tunjukkan. Roh Kudus pimpin dia untuk minum air garam, saudara. Lalu dia minum air garam dan mahnya sembuh. Jadi pada saat setiap kali mahnya gak enak, dia minum air garam dan mahnya sembuh. Saya nggak tahu ada relasi dalam medis atau tidak dalam air garam, tapi itu yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu kita minta, kadang-kadang kita komplain dibanyakin, tapi kita tidak mampu untuk Roh Kudus mengajar, tidak mau meminta Roh Kudus untuk mengajar kita. Suatu saat, saudara, gereja kita telah baru saja dirundung duka, yaitu wakil gembala kami, saudara. Kalau saudara mendengar ibadah-ibadah online, lalu ada suara yang menggelegar, itu ada suara dari Pastor Rebet, saudara. Beliau dipanggil Tuhan 2 minggu yang lalu, hari Minggu, dan itu merupakan shock bagi kami, saudara. Dia sakit berjuang selama 3 minggu, saudara, sehingga dia dipanggil Tuhan. Tetapi ini, saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, saya dan tim berdoa seperti kita tidak pernah berdoa sebelumnya. Kita berdoa keras, kita berharap, saudara. Tapi ini, saudara, pada saat kita dekat dengan Tuhan, saya pribadi, saya minta Tuhan ajar aku. Tuhan, Roh Kudus, Engkau dengar doaku. Saudara, hari Rabu, saya tidak tahu, saya mengalami sebuah kesedihan yang luar biasa. Padahal waktu itu Pastor Rebet masih belum dipanggil Tuhan, saudara. Hari Rabu saya mengalami kesedihan yang luar biasa. Saya menangis, saudara. Di hari Rabu begitu ketakutan yang melanda, seakan-akan kejadian yang begitu menakutkan akan terjadi, yang walaupun hari Minggunya kejadian. Tetapi ini, saudara, setelah hari Rabu, saudara, kesedihan saya mulai turun dan turun, saudara. Saya mulai percayakan kepada Tuhan. Saudara, ada bayangan untuk saya memprepare tentang hal terburuk, tetapi saya pikir itu adalah suara iblis. Saya tengking, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, ini bukan. Pak Rebet akan sembuh, Pak Rebet akan sembuh. Sampai puncaknya hari Sabtu, saudara. Hari Sabtu pada saat saya mempersiapkan ibadah online, lalu ada salah satu foto dari Pastor Rebet, saudara, dan ada suara berkata begini, pakai foto ini untuk engkau pakai sebagai pengumuman mengenai Pak Rebet saya panggil ke rumah Tuhan. Di situ saya pikir itu adalah suara iblis. Saya tengking, saudara. Sehingga saya pikir bukan. Malamnya saya mendengar Pastor Rebet kritis, saudara. Kritis. Lalu di situ saya berdoa, saudara. Saya berdoa malam itu sampai jam 3 pagi, saudara. Saya berdoa. Saya menyembah Tuhan. Saya berdoa, saya dengarkan lagu pujian, saya kuatkan iman saya, saudara. Saya ketiduran, saya kebangun lagi, saya ketiduran, saya kebangun sampai jam 3 pagi, saudara. Akhirnya saya tidak kuat lagi, saya tidur, saudara. Jam 6 pagi, saya mendengar kabar Pastor Rebet meninggal. Dan saya pikir saya akan melakukan respon yang hancur di situ. Tapi Tuhan serasa memberi kekuatan kepada saya. Saya sudah di-prepare untuk kejadian ini, saudara. Dan itulah Roh Kudus, saudara. Roh Kudus membimbing kita untuk memprepare. Kadang-kadang hal-hal terburuk sudah dipersiapkan sehingga kita mampu. Dia mengajarkan. Dan foto itu, saudara, adalah foto yang saya pakai untuk mengumumkan bahwa my brother dipanggil Tuhan. Bahwa wakil dari gereja ini dipanggil Tuhan. Tapi di satu sisi kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bukan hal-hal yang spektakuler, saya rebah, saya dinubuatkan atau apa, enggak, saudara. Dalam masa-masa seperti ini, dalam masa-masa mungkin ada musibah COVID, ada kedukaan, penghiburan, penolong, roh kebenaran dan roh yang mengajarkan itu ada untuk kita, saudara. Nggak perlu hal-hal yang luar biasa, hal-hal simple itu ada dalam diri kita. Kita hanya perlu minta, saudara. Kita harus perlu minta kepada Tuhan untuk Dia mengajar kita. Yang terakhir, saudara, dikatakan di 26C dikatakan
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan semua tentang apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Mengingatkan kita akan firman Tuhan. Saat kita ada masalah, maka tiba-tiba mungkin kita ingat ayat ini gitu. Makanya kita harus baca firman Tuhan, dengarkan khotbah. Pada saat ada masalah seakan-akan ada memori dalam hati kita. Tiba-tiba muncul, ada ayat yang muncul, atau ada ragu rohani yang muncul, atau ada kata-kata pendeta yang muncul dalam diri kita. Oh iya, bahwa Tuhan mengingatkan semuanya. Bahkan banyak orang yang menonton ini, saudara, engkau menonton tetapi beberapa mungkin pikirannya tidak ada di sini. Mungkin Anda sedang memikirkan mau makan siang apa, Anda memikirkan mau pesan Grab apa, Anda bahkan memikirkan wah sebentar lagi saya mau nonton drama Korea, saudara, Crash Landing on You, saudara, Captain Ri itu, saudara. Anda mungkin sedang waduh Netflix entar lagi mau apa, saudara. Tetapi pada hari ini melalui firman Tuhan yang saya sampaikan, saya ingatkan saudara, bahwa Tuhan mengingatkan kita semua akan firman Tuhan, saudara. Kita seperti ada hard drive-nya. Pada saat kita lemah, Tuhan mengingatkan firman Tuhan dan itu akan muncul. Oleh sebab itu saudara, kadang-kala kita meremehkan Roh Kudus. Kita merasa bahwa Roh Kudus bekerja lebih daripada ke orang A daripada orang B. Roh Kudus bekerja lebih kepada hamba Tuhan A daripada saya. Makanya hamba Tuhan A lebih hebat daripada hamba Tuhan B. Enggak, saudara. Semua kita, Roh Kudus spesial, saudara. Kita semua spesial di mata Roh Kudus. Oleh sebab itu kita tidak boleh rendah hati atau rendah diri, saudara. Wah, pendeta A berkenan di hadapan Tuhan, tidak seperti pendeta B. Wah, pendeta A lebih berkenan daripada saya. Enggak, saudara. Siapa yang bisa menghakimi atau menilai perkenanan Tuhan? Seorang pendeta A dengan mukjizat yang banyak, dengan gedung yang besar dibanding dengan seorang hamba Tuhan yang ada di tempat gedung kecil dengan jemaat 10, 20, 30, 40 orang, saudara. Atau bahkan siapa yang bisa menghakimi perkenanan orang dibanding pendeta A, pendeta B dengan pendeta C yang mungkin sedang ada di sebuah daerah di Merauke, di Papua, dengan ibadah hanya dengan tenda dan melayani 5 orang. Tidak ada, saudara. Kita semua berharga di mata Tuhan. Roh Kudus sama yang perlu kita lakukan hanya minta dan berharap pada Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu Roh Kudus yang manis, yang kaya akan karunia kepada kita. Oleh sebab itu, mari saudara kita melihat peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap dalam lindungan firman Tuhan. Oleh sebab itu dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, mari kita rubah dasarnya. Dasarnya adalah firman Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah kontradiksi dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah kontradiksi dengan firman Tuhan. Kadang-kala kita mau bikin dosa, bikin salah, atau bertemu dengan orang yang salah, Roh Kudus mengingatkan kita, firman Tuhan ada untuk kita untuk mengingatkan. Oleh sebab itu saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus penghibur dan penolong. Karena Roh Kudus membimbing kita dalam kebenaran. Karena Roh Kudus mengajar segala sesuatu, memberi hikmat kepada kita. Karena Roh Kudus mengingatkan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Semoga firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa kami melihat dimensi yang lain daripada Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya bekerja dengan metode A. Roh Kudus adalah Roh Kudus yang manis, yang kaya akan karunia. Ingatkan kami bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang menghibur, menolong, membimbing dalam kebenaran, mengajarkan segala sesuatu, memberi hikmat. Dan Roh Kudus mengingatkan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati kami. Roh Kudus beri kami hikmat, kekuatan untuk kami dapat melakukan setiap firman Tuhan. Bergantung penuh pada Roh Kudus. Roh Kudus kami perlu dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan, karena Kau adalah harta yang termulia dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday.
Puji nama Tuhan, saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Roh Kudus adalah Roh Kudus yang berharga dalam kehidupan kita. Saudara, diingatkan kembali, saudara bisa memberikan persembahan melalui bank transfer yang tertera di layar ataupun melalui QR giving yang ada di layar juga. Saudara bisa menggunakan GoPay, Grab atau apapun juga. Saudara juga bisa mengakses ibadah online setiap minggunya dan juga bisa mengakses berbagai hal melalui YouTube kami di GBI Faith Unlimited. Saudara bisa like dan jangan lupa di subscribe supaya saudara bisa terus mengikuti hal-hal atau post-post baru yang GBI Faith Unlimited tayangkan. Jangan lupa saudara juga bisa memfollow IG gereja untuk pengumuman-pengumuman mengenai UK, mengenai KOI, mengenai Autentik dan yang lainnya di @GBI Faith Unlimited, sama saudara seperti alamat YouTube-nya. Oleh sebab itu, saudara jangan lupa saudara bisa follow, like, dan subscribe semuanya. Jangan lupa saudara kita akan minggu depan akan hadir lagi untuk ibadah online. Ada perjamuan kudus dan akan dilayani oleh Pastor Markus Watimena untuk minggu depan. Terus berharap pada Tuhan, terus andalkan Roh Kudus yang manis, yang kaya akan karunia untuk kita semua. Mari kita berdoa dan kita tutup ibadah. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang jemaat-Mu berikan. Pandang ini sebagai sebuah persembahan, sebagai bentuk kami mengasihi rumah Tuhan, sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu, jadikan ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati untuk ibadah minggu depan, untuk perjamuan kudus, untuk ibadah sekolah minggu UK, untuk ibadah pemuda Autentik, dan untuk Komsel KOI. Tuhan, agar Engkau berkati semua ibadah menjadi kemuliaan atas nama-Mu. Terima kasih, dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat yang ada di rumah dimanapun kau berada, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, diberkatilah bisnis dan pekerjaan, diberkatilah studi dan kuliahmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan kau akan setia pada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua.